Bab 691. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Peng. Pepepepeong. Ada suara keras setiap kali Grid memukul Madra. Setiap serangan memanggil api merah, petir merah, atau api hitam. Itu menyebabkan efek suara yang intens. Tidak mungkin membandingkannya dengan suara senjata umum. Tidak perlu dikatakan, itu adalah kekuatan yang kuat. Madra. Dia disebut raja yang tak terkalahkan, karena dia tidak pernah dikalahkan dan akhirnya menjadi legenda. Baginya yang merupakan makhluk absolut ketika hidup dan mati, ketidakberdayaan yang dirasakan Grid adalah hal baru. Awalnya dia panik, ketika tangan emas memegang palu menyebabkan dia menjadi stun dengan setiap pukulan. Lalu, dia tertawa. Kuk. Aku mengerti. Beginilah cara orang biasa bertarung. Petik 2. Karakter legendaris menolak semua kondisi, kecuali untuk keadaan yang terjadi, karena kekuatan fisik, dan keadaan yang mengabaikan resistensi. Ya, sebenarnya, itu tidak sempurna. Tapi, Madra berbeda. Agar tidak dikalahkan, prasyarat untuk memblokir variabel apapun diperlukan. Dengan demikian, dia memiliki kemampuan unik untuk resistensi status, sempurna, di antara semua legenda. Dalam hal keamanan, dia lebih unggul dari super sensitivity milik Sword Saint Muller. Tapi, itu adalah kisah masa lalu. Madra telah kehilangan sebagian besar kemampuannya, setelah dibangkitkan sebagai seorang Death Knight. Inilah sebabnya, dia tidak bisa menahan efek kaku dari Mjolnir. Aku, Madra Raja yang tak terkalahkan dihadapkan pada situasi yang tidak dapat aku atasi. Ini benar-benar pengalaman yang tidak biasa dan menyenangkan. Apa kebodohan ini? Astaga! Peok. Keempat God Hands terus menyerang tengkorak Madra. Serangan berkelanjutan keempat Mjolnir, menyebabkan kekakuan yang tak terbatas. Pemenang dan pecundang telah diputuskan. Madra tidak bisa lagi melakukan apapun. Dia ditakdirkan untuk dipukuli sampai mati. Namun, dia tertawa senang. Agnus. Dengan kata lain, dia gila. Grid salah paham. Itu adalah fakta yang telah ditekankan beberapa kali. Tapi, Madra tidak pernah dikalahkan. Dia tak terkalahkan karena kesejukannya, selama pertempuran. Fakta jika dia tertawa berarti itu bukan situasi krisis. Jok. Jeok. Di sisi lain, ledakan dan serangan intensif Mjolnir menyebabkan retakan pada tengkorak Madra. Bagus. Terus mendorong seperti ini. Grid mengkonfirmasi, jika ukuran kesehatan Madra telah turun sebelum 50%, dan mendorong serangannya. Selama kekakuan yang tak terbatas dipertahankan, Grid tidak meragukan kemenangannya. Kemudian, peng. Peng. Setelah 1 menit dan api hitam meledak beberapa kali, ukuran kesehatan Madra turun menjadi 30% dan tengkoraknya pecah. Tulang dahi kanan benar-benar hancur. Pada saat itu, aku sudah menunggu saat ini. Petik 2 tanda seru petik 2. Madra melarikan diri dari kekakuan yang tak terbatas. Alasannya sederhana. Saat tulang dahi kanan Madra patah, waktu untuk serangan God Hands 3 sedikit tertunda. Mengapa? Itu tidak bisa membantu, karena bentuk target telah berubah setelah ratusan serangan. God Hand 3 telah mengenai dahi Madra dalam interval 0,6 detik untuk menyamai perilaku God Hands lainnya. Setelah tulang dahi Madra patah dan kehilangan posisinya, dia bingung dan harus membuat penilaian baru. Karena ini, ada jarak kurang dari 0,2 detik, setelah kekakuan abis dan ini adalah waktu yang telah dinanti oleh Madra. Madra sudah meramalkan, jika situasi ini akan terjadi. Karena, daya tahan tubuhnya yang lemah. Uok. Itu terjadi dalam sekejap mata. Madra menerobos pengepungan God Hands, dan pedangnya menembus dada Grid. Crit hit. Anda telah menderita 26.130 damage. XP Tiramets Belt telah meningkat sebesar 0,12%. Pertempuran frontal bukanlah jawabannya. Grid harus mengembalikan kekakuan yang tak terbatas lagi. Grid membuat penilaian cepat dan God Hands sekali lagi mengelilingi Madra. Tapi, itu tidak berguna. Piong. Pedang Madra di dada Grid meledak. Itu adalah manifestasi dari 200.000 Army Crushing Sword yang meledak dalam jarak ratusan meter di sekitar Madra. Kuok. Grid menjerit, ketika dia tersapu ledakan dan pandangannya berkedip merah. Anda telah menderita damage parah. God Hands telah menjadi kaku. XP Tiramets Belt telah meningkat sebesar 1%. Legenda tidak mati dengan mudah. Anda dapat menahan semua serangan selama 5 detik, dengan HP minimal. Apa? Grid telah mempertahankan HP maksimalnya, pada saat Madra terjebak dalam stun yang tak terbatas. Hampir 90.000 HP-nya dapat dibandingkan dengan HP para tanker di peringkat 100 teratas. Semua ini terhapus oleh 2 serangan dan pasif immunity-nya diaktifkan. Meskipun Grid dipersenjatai dengan triple layers. Ini adalah kekuatan serangan dasar dan skill area luas. Itu scam. Ini adalah penipuan nyata. Death Knight lainnya hanya bisa menggunakan skill dasar. Apa monster ini? Grid berpikir, jika 200.000 Army Crushing Sword adalah teknik pamungkas Madra. Lingkup serangan mencapai beberapa ratus meter dan kekuatannya yang terkuat. Jadi, dia harus berpikir seperti ini.
Itu tidak adil, jika Madara bisa menggunakan serangan pamungkasnya, meskipun menjadi seorang Death Knight. Kemudian, suara Braham memasuki telinga Grid yang bingung. Ini adalah skill dasar. Nilai sebenarnya Madara diungkapkan dari setidaknya 500.000 Army Crushing Sword. Apa? Paling sedikit. Kekuatan yang melambangkan Madara adalah 1 milion Army Pushing Sword. Madara saat ini lemah. Batasnya hanya 200.000, memang lemah. Kamu tidak bisa menganggapnya sebagai Madara. Petik 2. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grid tidak mendengarnya. Dia mencoba mengabaikan suara Braham. Aku harus mengakhirinya dalam 5 detik. Dia menggunakan Blackening, dan bertekad untuk meluncurkan semua serangan dalam waktu 5 detik. Tapi, apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan tekad? Dunia tempat ia tinggal tidak begitu bagus. Aku tidak akan mengizinkannya. Astaga. Madara menemukan kembali pedang yang ditikam di Grid, menendang keluar, dan mendorong dirinya menjauh dari Grid. Madara juga legenda. Dia tahu tentang kekuatan abadi dari legenda. Kamu tak akan bisa menghubungiku. Hei, kamu benar-benar pengecut. Madara berbicara dengan nada suara yang bermartabat. Namun, nada ini tidak sesuai dengan tindakannya. Agar tidak mengizinkan akses Grid saat dia immunity, Madara sudah melarikan diri dari Grid. Nyaris mustahil bagi Grid untuk mengejar Madara, yang menggunakan Sunpo terlebih dahulu. Tunggu di sana. Oh, berdiri di sana. Hahaha, lihat apakah kamu dapat menangkapku. Ah, aku akan menangkapmu. Kurung buka kurung tutup. Grid memiliki 4 detik tersisa dalam keadaan immunity. Madara berlari melintasi dataran sambil berteriak. Tangkap aku. Sementara, Grid mengejarnya. Pada pandangan pertama, sepertinya mereka adalah pecinta lama. Itu adalah adegan panas dari kerangka tua dan seorang pria muda. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat Braham berteriak dengan jijik. Ini adalah waktunya. Teong. Tepat sebelum keadaan abadi Grid berakhir, Madara berhenti melarikan diri dan menyerang Grid. Dia berniat untuk mengakhiri pertarungan, segera setelah keabadian Grid berakhir. Siapapun yang memahami pasif immunity akan membuat penilaian yang sama. Dengan demikian, Grid mudah diprediksi. Dia mengambil Hellpotion yang unggul sebelumnya, mengenakan Doran's Ring dan menyiapkan teknik pedang terlebih dahulu. Tentu saja, itu Revolve. Skill serangan balik terkuat yang akan mengembalikan serangan musuh. Namun, Jiong. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Mata Grid melebar, saat Revolve membalas serangan Madara. Itu karena Madara menyerangnya dengan serangan dasar. Dengan kata lain, Revolve yang disiapkan Grid terbuang sia-sia untuk serangan dasar. Hahaha, kamu konyol. Dia tahu. Memang, Madara tahu Pakma, sehingga kemungkinan dia akan tahu tentang Revolve. Dia memperkirakan, jika Grid akan menggunakan Revolve pada saat ini. Syuk. 100.000 pedang pembantaian tentara terbang ke arah leher Grid yang bingung. Grid. Pulau ke-65. Stik pucat, saat dia menyaksikan melalui bola kristal. Dia kagum pada kekuatan Madara dan sangat khawatir, jika dia harus menyerah pada pemurnian Kepulauan Behen. Tapi, Grid berbeda. Senyum lebar muncul di wajah Grid, ketika dia menatap serangan Madara. Itu menyebabkan Madara merasa curiga. Revolve. Apa? Teknik pedang yang baru saja dinetralkan Madara digunakan lagi. Kuoh. 100.000 pedang pembantaian tentara. Serangan yang awalnya dimaksudkan untuk membunuh Grid, dikembalikan ke Madara. Kemudian, Piong. Itu melanda. Anda telah memberikan 1.435.900 damage pada target. Batuk. Bumi tersapu oleh ledakan. Raja baru yang tak terkalahkan bergetar di atasnya. Siapa yang akan membayangkan? Madara Raja yang tidak terkalahkan dipaksa mengalami krisis 2 kali oleh lawan yang sama. Tidak ada yang bisa membayangkannya. Benar begitu. Grid dapat menggunakan Revolve secara berturut-turut, karena God Command. Grid dengan jujur melarikan diri dari krisis, hanya karena keberuntungan. Tapi, dia tidak mengungkapkannya di luar. Dia berpura-pura bermartabat saat berbicara. Kecuali satu orang. Bukankah aku sudah memberi tahumu? Aku akan mengambil gelarmu yang tak terkalahkan. Hah? Pakmas Swordsmanship. 300.000. Grid mulai menampilkan tarian pedang dari Transcended Link, sementara Madara berusaha melawan. Sayangnya, ada perbedaan fisik antara keduanya. Death Knight Madara, tubuhnya yang lemah seluruhnya terdiri dari tulang, dan sudah mencapai batasnya. Army. Jok. Masakre. JJ Jeok. Sword. Kuaang. Dia ingin menggunakan 300.000 Army Masakre Sword untuk menetralkan serangan skill musuh. Madara ingin lepas dari krisis, tapi justru memperburuknya. Tubuh Madara yang retak dan rusak tidak bisa lagi menahan kekuatan besar. 300.000 Army Masakre Sword benar-benar menghancurkan lengan dan bahu kiri Madara, sementara tulang rusuk dan kakinya tenggelam. Kegagalan. Teknik pedang gagal. Madara jatuh. Dia tidak lagi tertawa. Tapi, tidak ada perasaan permusuhan. Dia menghadapi Grid dengan sikap rendah hati. Terlepas dari kenyataan, jika dia kehilangan gelar tak terkalahkan yang ia pertahankan selama ratusan tahun.
Dia tak ada tanda-tanda obsesi terhadapnya. Madra sudah kelelahan. Sejak kebangkitannya sebagai Death Knight, dia telah hidup dalam kesendirian di Pulau ke-66 selama lebih dari 100 tahun. Sebagai raja yang tak terkalahkan, dia tidak bisa mengekspresikan dirinya atau mengeluh. Tapi, itu telah mengambil korban di hatinya. Dia merindukan istirahat. Petik 2. Raja yang dikalahkan, legenda era baru. Aku berterima kasih, karena kamu memberiku kesenangan pada akhirnya. Aku akan memberimu hadiah. Madra. Ucapan terima kasih dan selamat tinggal singkat. Saat suara Madra memasuki telinga Grid. Peng. PPPPyok. Transcendent Link membahas Madra. Anda telah memberikan 21.560 damage pada target. Anda telah memulihkan 2.587 HP berkat Elfin Stone Ring. XP Elfin Stone Ring telah meningkat sebesar 0,2%. Anda telah menangani 24.010 damage pada target. Anda telah berurusan 26.500. Anda telah berurusan 29.100. Crit Hit. Efek opsi, Black Flame. Petir merah telah dipanggil. Crit Hit. Pahlawan besar, Raja Grid Overgearet telah memberi istirahat kepada para pahlawan, dan berhasil membersihkan Kepulauan Behen. Ini akan menjadi prestasi lama dalam sejarah umat manusia. Pesan dunia muncul. Petik 2. Ekspresi Grid pahit. Sikap terakhir Madra, membuat hati Grid terasa mati rasa. Bab 692. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Seorang pahlawan baru telah memberikan kedamaian kepada hantu para pahlawan masa lalu, dan telah membuka gerbang terakhir Kepulauan Behen. Pesan dunia, itu mengacu pada peringatan yang muncul untuk semua player Satisfy, terlepas dari spesies, afiliasi, dan level. Mengapa konten terungkap ke semua player? Itu wajar karena kepentingannya tinggi. Fakta jika suatu situasi tertentu muncul sebagai pesan dunia. Berarti, jika situasi tersebut akan memiliki pengaruh mendalam pada aliran Satisfy. Sampai sekarang, pesan dunia telah terlihat ketika Golem menginvasi Kerajaan Eternal, ketika Pakmas Descendants muncul, ketika Sword Saint Kraugel muncul, dan ketika Great Demon Belial muncul. Dengan demikian, dunia memperhatikan protagonis dari pesan dunia ini. Diskusi diadakan di seluruh dunia di saluran TV. Pertama, kita harus memperhatikan gelar pahlawan. Seseorang yang cukup kuat untuk dicatat sistem untuk diklasifikasikan sebagai pahlawan tentu, akan menjadi top ranker. Mereka juga cenderung memiliki kelas tersembunyi. Aku yakin, ini kelas legendaris. Itu sebabnya, mereka ditafsirkan sebagai pahlawan. Mungkin saja, setiap pulau di Kepulauan Behen memiliki cobaan unik. Berdasarkan berbagai konteks, pulau-pulau kemudian cenderung dijaga oleh legenda sebelumnya. Ini adalah alasan mengapa Kraugel, Grid, Agnus, dan Ares disebut-sebut sebagai kandidat untuk pesan dunia. Jika sistem mengakui mereka sebagai pahlawan, kemungkinan mereka telah mendapatkan kelas legendari. Para penonton juga setuju. 100 dari 100 orang berpikir jika Kraugel adalah karakter utama pesan dunia. Dia sudah memenangkan pertarungan melawan Grid, dengan kelas normalnya. Itu adalah ide semua orang, jika Kraugel lebih kuat dari Grid, Agnus, Ares, Del. Setelah menjadi Sword Saint, kelas legendaris terkuat. Kekuatan beberapa legenda sebelumnya, sebanding atau lebih besar dari Great Demon. Aku tidak melihat, bagaimana mereka dapat dikalahkan, kecuali jika itu adalah Kraugel. Tapi akan sulit untuk menembus gerbang terakhir, bahkan untuk Kraugel. Legenda di luar Great Demon akan melindungi gerbang terakhir. Benar sekali. Tidak masuk akal bagi Kraugel untuk bisa menang melawan Muller dan legenda sebelumnya. Para ahli berbicara tanpa henti. Tanpa informasi yang sempurna, mereka mempresentasikan harapan mereka dan menipu pemirsa. Tapi, itu tidak bertahan lama. Tanda hubung. Tanda hubung. Panelis di acara siaran secara bersamaan tampak kosong. Staf menyampaikan berita penting. Isi berita yang mereka terima adalah pesan dunia berikut. Pahlawan besar, Raja Overgearet Grid telah memberi istirahat kepada para pahlawan dan berhasil membersihkan Kepulauan Behen. Ini akan menjadi prestasi lama dalam sejarah umat manusia. Sialan. Seorang ahli tiba-tiba mengutuk. Jadi, bagaimana kalau dia menebak dengan antusias? Grid, setelah Raja Overgearet terlibat, semua spekulasi terbuang sia-sia. Para ahli masih bergetar, ketika berpikir tentang bagaimana kepercayaan publik melemah oleh Grid. Sekarang, sekali lagi. Profesi di setiap bidang ditabrak oleh Grid. Memang. Ya, X selanjutnya. Aku terkejut melihat mereka dibayar dan muncul di TV untuk setiap analisis yang salah. Lain kali, aku tidak akan percaya apapun yang kamu katakan. Komunitas internet di masing-masing negara sudah memanas. Para ahli malu mengangkat kepala. Semua kecuali satu orang. Kahahat. Grid Dewa Hore. Hore Korea Selatan. Pixwood yang berpartisipasi di stasiun TV Korea sebagai bagian dari panel profesional Satisfy. Petik 2. Raja yang dikalahkan, legenda era baru. Aku berterima kasih, karena kamu memberiku kesenangan pada akhirnya.
Aku akan memberimu hadiah. Petik 2 petik 2. Madara dilucuti dari gelar tak terkalahkan, yang telah ia pertahankan selama ratusan tahun. Itu memalukan, dan tidak aneh baginya untuk merasa marah. Namun, Madara berterima kasih pada Grid, daripada merasakan dendam. Grid bingung sejenak sebelum menyadari. Kamu, itu benar-benar menyakitkan. Para mantan legenda sudah mengakhiri hidup mereka. Tidak mungkin mereka ingin tubuh mereka digali dari kubur, dan dibangkitkan sebagai undead yang tidak berharga. Tentu saja itu akan menyakitkan. Betapa sulitnya untuk terjebak di pulau terpencil ini selama lebih dari 100 tahun, setelah dibangkitkan secara paksa sebagai skeleton. Secara khusus, Madara memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan manusia. Dibangkitkan sebagai kerangka akan mengejutkan, tapi menghabiskan lebih dari 100 tahun sendirian di pulau terpencil tanpa apa-apa. Beristirahatlah mulai dari sekarang. Madara berubah menjadi abu-abu dan tersebar. Grid membungkuk dalam-dalam pada Madara, yang kembali ke kematian. Itu adalah tindakan yang berasal dari rasa hormat. Grid iri dengan mentalitas dan kekuatan tempur Madara yang kuat. Swaah! Pulau ke-66 mulai dibersihkan. Udara agak berawan membuka dan hutan hijau dan danau muncul. Berikutnya. Kukukukukung. Terjadi gempa bumi. 9 pilar muncul dari dasar bumi, berpusat di sekitar danau besar. Tidak, itu adalah patung batu. Ada 9 patung batu, masing-masing berukuran hampir 10 meter, dan diukir dengan detail yang rumit. Braham, Pakma. Grid dikejutkan oleh patung-patung yang naik. 2 dari 9 patung batu tampak seperti Braham dan Pakma. Grid diingatkan tentang tujuan asli Kepulauan Behen. Hall of Flame. Ini adalah patung batu dari legenda sebelumnya. Benar sekali. Itu dibuat untuk orang-orang dari generasi selanjutnya, untuk menghormati prestasi kami. Oh. Wajah Grid menjadi kemerahan, begitu Braham mengonfirmasinya. Orang-orang yang dikagumi sebagai legenda, yang meninggalkan prestasi luar biasa di bidangnya. Seperti apa mereka saat hidup? Grid yang penasaran mengamati setiap status secara bergantian. Yang pertama adalah Pakma. Benar-benar bagus. Grid sudah melihat penampilan Pakma melalui Randi. Itu sebabnya, dia tahu. Dia tidak tahu siapa pematung itu, tapi patung batu ini sepenuhnya mereproduksi target. Patung Pakma yang diukir, sama indahnya dengan dirinya. Blacksmith yang berjuang untuk perdamaian di dunia. Itu adalah Pakma yang membunuh Braham, karena menjadi demonkin dan mencuri kekuatan hidupnya, meskipun cukup dekat untuk membuat mineral baru bersama, serta menandatangani kontrak dengan Great Demon pertama Baal. Dia menggali kuburan para mantan legenda dan mengubahnya menjadi Death Knight. Sejujurnya, dia merasa seperti orang yang kejam. Tapi tidak dapat dipungkiri, jika dia berjuang untuk dunia. Petik 2 petik 2. Grid memandangi patung batu Pakma untuk sementara waktu, sebelum membungkuk dalam-dalam. Terima kasih. Itu adalah kata-kata yang menyentuh hati. Berkat teknik yang ditinggalkan Pakma, Grid bisa melepaskan diri dari masa lalunya yang menyedihkan. Dia jujur, tidak peduli tentang apa yang Pakma lakukan. Dia hanya merasa terima kasih tanpa batas. Sudah jelas jika pematung ini tidak mendapatkan diriku. Di sisi lain, Braham marah, ketika dia melihat patungnya. Itu karena penampilannya yang diukir pada patung batu itu, jauh daripada yang asli. Grid menyeringai. Aku mengerti posisi pematung itu. Braham, tidak mungkin bahkan seorang pemahat yang brilian, untuk sepenuhnya mengukir ketampananmu. Dia tidak hanya menyanjung Braham. Sebagai seorang vampir, ketampanan Braham sangat transenden. Sungguh luar biasa, sehingga beberapa orang di dunia menganggapnya sebagai penampilan ideal. Bebah. Ya, itu alami. Braham mengangkat bahu. Pemahat itu mengukir Braham mengenakan jubah dan memegang tongkat di tangannya. Ekspresinya sangat ramah. Tidak ada jejak kesombongan Braham. Itu adalah hasil dari mengambil prestasi mumut. Braham diakui sebagai orang hebat, yang mengembangkan sihir untuk kemanusiaan. Ini Madara. Patung ketiga yang dilihat Grid adalah patung Madara Raja yang tidak terkalahkan. Patung batu Madara menyerupai imajinasi Grid. Dia adalah pria parubaya dengan senyum hangat. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kegagalan. Grid duduk karena frustrasi. Kenapa orang-orang yang menyukaiku, selalu seperti ini? Seperti player lain, Grid bermimpi bertemu dengan elf. Dia mengharapkan hubungan romantis dengan elf wanita cantik. Namun pada kenyataannya, dia disukai oleh elf laki-laki. Grid menghela nafas dalam-dalam sebelum mengkonfirmasikan SWOT Saint Muller, Archer Gadlipovia, Demon Slayer Alex, Tyler Kruger, dan Minergis. SWOT Saint Muller adalah seorang pria muda yang terlihat seperti protagonis dari manhwa. Dia memiliki ekspresi ambisius di wajahnya. Archer Povia cantik sebagai half-elf. Sementara Alex tampak kesepian, seperti seorang pria dengan luka yang dalam. Semangat pengerjaan bisa dirasakan dari wajah Kruger dan Giz. Wajah Grid berangsur-angsur menjadi lebih cerah, saat dia melihat pada legenda sebelumnya. Sekarang dia memikirkannya, dia adalah player pertama yang melihat wajah semua legenda sebelumnya. Grid merasa bangga pada dirinya sendiri. Rasanya seperti mimpi, jika dia mendahului orang lain setelah selalu tertinggal. Seolah ingin memuji dia, kompensasi event Behen Archipelago akhirnya terjadi. Kurururung.
Sebuah danau dikelilingi oleh 9 patung batu. Gelombang yang tiba-tiba terbentuk di atasnya menarik perhatian Grid. Uhahaha. Sesuatu naik dari tengah danau. Itu adalah patung baru. Patung batu seorang pria muda dikelilingi oleh 4 tangan emas. Berbekal armor bersisik kokoh, pria itu memegang palu di satu tangan dan Enlightenment Blade di tangan lainnya. Itu Grid. Patung batu Grid didirikan di Hall of Fame. Itu juga di tengah danau, ditonton oleh 9 mantan legenda. Wow! Mendaftar di Hall of Fame, tidak hanya berarti muncul di daftar. Itu berarti, memiliki patung batu juga. Grid sangat senang karena efeknya jauh lebih spektakuler dari yang ia harapkan. Aku berdiri berdampingan dengan legenda sebelumnya. Grid terperangkap dalam kegembiraan, ketika jendela notifikasi muncul di depannya. Kepulauan Behen telah berhasil dimurnikan. Anda layak dipuji karena membersihkan Kepulauan Behen, yang telah tak tersentuh selama bertahun-tahun, setelah invasi Great Demon berakhir. Dan karena memberi istirahat kepada para legenda sebelumnya. Prestasimu akan dicatat selamanya. Patungmu telah dibangun di Hall of Fame Kepulauan Behen. Patung, sebuah buff yang telah dibuat. Sebagai hadiah untuk membersihkan Kepulauan Behen, Anda telah memperoleh 5 level. Challenger poin Amu telah diisi maksimal, 1 juta, sebagai kompensasi untuk pembersihan Kepulauan Behen. Sekarang, Anda dapat menggunakan Fog Island Store. Sebagai bantuan dari Death Knight Madras, penjaga pulau ke-66, item khusus telah ditambahkan ke Fog Island. Fog Island. Itu benar-benar tak terduga. Jantung Grid berdebar kencang. Harga satu eliksir adalah 250 poin. Grid memiliki 1 juta poin besar. 400. Tidak, dia bisa membeli 4.000 eliksir. Selain itu, item khusus telah ditambahkan sebagai bantuan dari Madra. Itu adalah hadiah yang luar biasa. Barang-barang yang ia dapatkan dari pulau-pulau di atas 60-an itu bagus. Tapi, kompensasi untuk membersihkan pulau-pulau, sepenuhnya tidak terpikirkan. Baik, Yahoo. Grid melompat dengan gembira. Grid melupakan rasa sakit di tubuhnya, saat penglihatannya tertutup kabut dan kereta emas muncul. Grid tidak menunda. Dia berlari langsung ke kereta barang. Rencananya adalah untuk membeli item khusus Madra, dan kemudian menggunakan sisa 1 juta poin pada eliksir. Sekarang lebih seperti statistik strength. Haruskah aku mengubah namaku menjadi Stats King? Hahaha. Grid begitu bersemangat sehingga dia berbicara pada dirinya sendiri seperti orang gila. Namun, suasana yang baik itu tidak bertahan lama. Daftar item Fog Island. Buku harian Madra. Buku harian yang ditulis oleh Death Knight Madra sendiri. Harga, 1 juta Challenger Point. Scroll portal gerakan benua timur. Anda dapat pergi ke desa awal, Pangea, di benua timur. Berat, 0,1. Harga, 50 Challenger Point. Petik 2. Buku harian. Barang spesial itu hanya buku harian. Harganya juga 1 juta Challenger Point. Dan di mana eliksir? Satu-satunya produk di samping buku harian itu adalah portal scroll. XX. Hall of Flame. Kutukan bergema melalui tempat suci, yang dibangun untuk menghormati prestasi para legenda sebelumnya. Sampai sekarang, Grid sudah melupakan sesuatu sejak dulu. Orang yang memintanya untuk memurnikan Kepulauan Behen tidak lain adalah Stick. Benar sekali. Ini bukan satu-satunya hadiah untuk membersihkan Behen Archipelago. Bab 693. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Grid. Jika Death Knight Madra berhasil menggunakan 300.000 pedang pembantaian tentara, Grid akan dikalahkan. Namun, tubuh seorang Death Knight lemah dan Madra gagal menggunakannya. Selain itu, Grid beruntung jika God Command dipicu secara pasif. Itu adalah pertempuran yang tidak pasti. Stick basah oleh keringat, saat dia menyaksikan konfrontasi melalui bola kristal. Grid, aku tahu kamu akan melakukannya. Seorang pahlawan adalah seseorang yang jatuh dari langit. Sage Stick memiliki pengetahuan tentang astronomi dan melihat jika Grid dilindungi oleh Rebecca, Dewi Cahaya. Dia percaya, jika Grid akan melebihi kemampuannya dan Grid benar-benar berhasil. Apakah itu hanya keberuntungan? Tidak. Grid memelopori jalannya sendiri. Dia menyelamatkan gereja Rebecca dengan mengalahkan paus jahat, mendapatkan bantuan dari putri Rebecca, dan menjadikan paus baik, menyebabkan Rebecca merasa terikat padanya. Grid menggerakkan hati seorang dewi. Dan dengan demikian, dia dipilih oleh surga. Benar-benar lelaki hebat. Sangat jarang High Elf Stick akan memuji manusia. Dia tersenyum dan mengangkat tubuhnya yang panas. Kepulauan Behen telah dimurnikan, setelah lebih dari 100 tahun. Stick ingin bergegas ke pulau ke-66 sekarang, dan berbagi kegembiraannya dengan Grid. Tapi, dia terpaksa tetap di tempatnya. Itu karena dia melihat, jika Grid terkunci dalam pemikiran yang mendalam. Petik 2. Grid menunjukkan rasa hormat kepada Madra yang telah pergi, mengagumi patung-patung para legenda lama, dan sangat senang melihat patungnya sendiri yang muncul di sebelah mereka. Stick tidak ingin ikut campur saat ini. Dia ingin pahlawan baru itu menikmatinya. Dia menunggu. Kemudian, Fog Island muncul dan kereta emas muncul. Sekarang juga.
Stick melihat Grid mendekati kereta emas dan akhirnya memasuki pulau ke-66. Dia berharap, jika Grid akan lebih ramah, karena suasana yang baik. Namun, XX. Petik 2 tanda tanya petik 2. Hall of Fame yang sakral. Kata pertama yang didengar Stick setelah memasuki pulau ke-66 yang benar-benar bersih, adalah sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Apa? Mengapa suasana menjadi gelap, hanya dalam beberapa menit? Stick panik. Grid menemukannya dan menjerit dengan mata merah. Stick, tentunya kamu tidak dalam kelompok yang sama dengan kereta sialan ini bukan? Petik 2 petik 2. Waktunya salah. Stick mendesah, ketika dia diingatkan tentang sifat Grid. Fog Island dan kereta emas adalah pengaturan yang dibuat, untuk pertumbuhan mereka yang menantang Kepulauan Behen. Sekarang setelah Kepulauan Behen dibersihkan, alasan untuk membangkitkan Challenger telah menghilang. Mungkin itulah sebabnya, barang-barang seperti eliksir dan buku telah lenyap. Lalu, mengapa satu-satunya yang tersisa adalah pergerakan benua? Petik 2. Orang biasa akan senang dengan scroll itu. Stick itu benar. Gulir portal ini yang membuat pergerakan ke benua timur menjadi mudah. Sekarang, itu sangat jarang. Grid memiliki kesempatan untuk mengamankannya dalam jumlah besar. Tapi, scroll itu tidak signifikan dari posisi Grid. Itu karena, dia punya stick. Stick bisa membuat scroll portal antar benua, sehingga Grid tidak ingin menyia-nyiakan poin untuk membelinya. Aku sudah memberitahumu, jika butuh waktu lama untuk menghasilkan scroll. Kamu harusnya senang untuk membeli scroll itu. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Mata Grid terus-menerus tertangkap oleh buku harian Madra. Pada awalnya, dia frustrasi dan marah dengan kenyataan, jika itu adalah buku harian. Tapi ketika dia memikirkannya, ini adalah hadiah langsung Madra. Harganya juga 1 juta poin. Itu bukan buku harian biasa. Stick tersenyum. Lalu, belilah buku harian itu. Percayalah pada pilihanmu sendiri. Petik 2. Kamu adalah orang yang memiliki cinta seorang dewi. Stick menelan kata-kata ini. Dia tidak ingin Grid jatuh ke dalam kesombongan dan kepuasan diri. Berdasarkan kepribadian Madra, sangat tidak mungkin menjadi jebakan. Kekhawatiran Grid tidak bertahan lama. Dia tahu, jika sejumlah besar scroll gerakan benua timur akan menjadi dorongan yang luar biasa bagi kekuatan nasional kerajaan Overgearet, jika digunakan dengan baik. Tapi aku pikir, warisan raja yang tak terkalahkan lebih baik. Dia bertindak cepat, setelah dia membuat keputusan. Aku akan membeli buku harian Madra. Pada waktu bersamaan, 1 juta Challenger Point telah dikonsumsi untuk membeli buku harian Death Knight Madra. Buku harian Madra memasuki inventory Grid. Apa identitas buku harian itu? Grid ingin segera membukanya. Pada saat ini, Stick membungkuk dalam-dalam padanya. Grid, aku sangat berterima kasih padamu, karena telah membersihkan Kepulauan Behen dan Hall of Fame, yang merupakan mata rantai suksesi antara legenda generasi lama dan generasi baru. Sage Styx terima kasih telah memenuhi keinginannya untuk pemurnian Kepulauan Behen. Sage Styx telah memberimu titel baru. Kamu adalah pahlawan dari para pahlawan, yang mengistirahatkan pahlawan masa lalu, legenda, yang menderita. Aku akan memanggilmu Raja Pahlawan di masa depan. Titel, Pahlawan Raja telah diperoleh. Pahlawan Raja. Seorang pahlawan dari para pahlawan. Anda adalah mitos yang hidup. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Asteris Raja Pahlawan bersinar di antara para pahlawan. Menawarkan 10% damage tambahan untuk semua kelas yang unik atau berperingkat lebih tinggi. Asteris Raja Pahlawan berada dalam posisi untuk membahas perdamaian dunia. Menawarkan 15% damage tambahan pada Grid Demon, Malaikat Agung, Naga, dan setengah dewa. Dan mengurangi damage hingga 15%. Asteris Raja Pahlawan bangga. Dia sadar akan selalu menjadi yang terbaik dan selalu penuh energi pertempuran. Fighting Energy. Sumber daya khusus hanya untuk Raja Pahlawan. Biasanya diadakan pada 10, dan meningkat menjadi 100 selama pertempuran. Semakin tinggi energi pertempuran, semakin tinggi statistik. Namun, kehati-hatian harus dilakukan, karena ada penalti jika energi juang turun di bawah 10. Kuarururuk. Setelah titel Raja Pahlawan diperoleh, bila sumber daya fighting energy ditambahkan ke bilah HP dan MP di jendela status Grid. Aura ungu tembus cahaya mulai naik seperti kabut, dari seluruh tubuh Grid. Itu adalah penampilan fighting energy dalam kenyataan. Stick merasa kagum. Itu karena Grid memancarkan energi yang kuat, tapi serius. Di sisi lain, Grid secara mengejutkan tidak bersemangat, tentang menerima efek unik di antara 2 miliar player. Ekspresinya tidak nyaman. Dia diingatkan tentang opsi coldness yang melekat pada Yaruk. Dia merasa tidak nyaman, ketika dia memikirkan kapan uang yang memakan fasilitas alkimia, akan mulai berguna. Tapi setelah beberapa saat, kedutan berkedut. Ujung mulut Grid mulai melengkung ke atas. Grid ingin menari, tidak peduli seberapa jelek tampilannya. Dia adalah satu-satunya di antara 2 miliar player yang dikelilingi oleh energi ungu. Aku akan menonjol, bahkan di tengah kerumunan 2 miliar. Itu efek yang unik. Dia benar-benar merasa seperti orang yang spesial. Tapi, ada masalah.
Jadi bagaimana jika mereka terlihat? Wajahnya jelek. Grid masih tidak percaya pada penampilannya. Hati yang senang sesaat, segera menjadi frustrasi. Stick menjadi gelisah, ketika dia menyaksikan Grid. Apakah dia menjadi gila, setelah dikutuk oleh para mantan legenda? Itu tidak aneh, jika dia akan berpikir begitu ketika Grid berulang kali beralih antara tersenyum bahagia, menjadi tampak frustrasi. Kemudian, pesan dunia lain muncul. Raja Grid yang memberi istirahat kepada para pahlawan generasi yang lalu, telah diakui sebagai pahlawan dari para pahlawan. Ini adalah kelahiran Raja Pahlawan Grid, yang akan melampaui sejarah dan mengarah pada mitos. Di samping itu, elf keji itu. Braham merasa bermusuhan dengan Styx. Kedua orang itu selalu tidak menyukai satu sama lain, karena hubungan buruk antara iblis dan elf. Tapi sekarang, permusuhan jauh lebih besar. Ada alasannya. Titel Raja Pahlawan, itu berasal dari Sword Saint Muller. Membuat Grid untuk menjadi tanggung jawab Muller. Aku akan menghentikannya, bahkan jika aku dibangkitkan di neraka. Ini adalah kelahiran Raja Pahlawan Grid yang akan melampaui sejarah dan mengarah pada mitos. Apa? Di pintu masuk ke Kepulauan Behen. Para wartawan yang berkumpul seperti semut, kagum. Pesan dunia muncul sekali lagi, dan protagonisnya juga Grid. Es sendok. Pahlawan dari para pahlawan. Mitos disebutkan. Kalimat-kalimat yang merangsang itu, membangkitkan darah para wartawan. Lockout. Aku juga akan lockout. Para wartawan yang menunggu Grid muncul dari Kepulauan Behen mulai menghilang satu persatu. Hal pertama yang mereka lakukan setelah lockout adalah menulis artikel. Judul-judul artikel itu menstimulasi. Pahlawan dari para wartawan. Raja Pahlawan Grid sudah lahir. Apakah ini menyarankan kemunculan kelas mitos? Kraugel tidak lagi unik. Kolom pahlawan dari para wartawan, mencapai di atas langit. Dan seterusnya. Artikel yang berkaitan dengan topik Grid dituangkan secara online dan offline di seluruh dunia. Stasiun penyiaran mengadakan debat langsung tentang topik Grid. Kiki, aku tidak bisa tidak mengakui dia. Karakter utama pesan dunia adalah Grid, bukan Kraugel. Agnus awalnya terkejut, tapi segera menerima kenyataan. Grid yang ia temui kuat. Tidak ada alasan untuk menyangkalnya. Tapi, apa yang sedang dilakukan Kraugel? Dia tidak jatuh, kan? Tentu saja, Agnus sendiri tahu. Itu adalah pemikiran yang mustahil. Langit tidak akan pernah jatuh. Pada saat bersamaan, Korea Selatan. Ya ampun, kali ini putramu telah menjadi Raja Pahlawan. Pertama dia adalah seorang raja, lalu Raja Overgearet dan sekarang Raja Pahlawan. Dia benar-benar hebat. Ah, orang-orang ini. Benar-benar nol akal. Yongwo adalah namanya. Jadi, dia adalah Raja Yongwo. Petik 2. Orang tua Shin Yongwo, Grid, masih mengoperasikan toko sayur. Kedua orang yang meninggalkan ladang pagi-pagi benar-benar, untuk dibombardir dengan ucapan selamat dari orang-orang yang tinggal di dekat ladang. Ada panggilan konstan dari kerabat. Paman, tolong beritahu Yongwo Hyung kata-kataku. Aku akan keluar dari sekolah, jadi tolong biarkan aku bergabung dengan Guild Overgearet. Aku akan bekerja keras untuk naik level. Ya. Ya ampun, Yongmo. Apakah kamu ingat, ketika aku berulang kali memberitahumu, jika putra kamu akan berhasil? Putriku yang telah menjadi pramugari adalah kecantikan yang nyata. Bicaralah dengan Yongwo, dan suruh dia mengatur agar dia bergabung dengan Overgearet. Iya, apa hubungannya ini dengan In Yong? Bantu dia terhubung dengan seseorang yang lebih tinggi. Putriku cantik. Petik 2. Seseorang harus sukses. Sikap orang-orang terhadap putra mereka telah sepenuhnya berubah dari masa lalu. Mereka sangat bangga, lalu bagaimana dengan orang tua Yongwo? Orang tua Yongwo sangat senang dan bangga. Madu, kami bermain game. Tidak? Mari kita melakukan banyak pekerjaan sukarela, atas nama putra kami yang sibuk. Ya, kubis kali ini sangat bagus. Aku ingin menyumbangkannya. Ya, sumbangan harus selalu atas nama Yongwo. Berkat anak mereka, orang tua Yongwo selalu ceria. Mereka bersyukur jika putra mereka melakukan yang terbaik, meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun. Mereka ingin semua anak di dunia menjadi sama baiknya dengan Yongwo. Bab 694. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Raja Pahlawan. Itu titel yang bagus dari namanya saja. Melihat deskripsinya, itu sepertinya judul yang unik, seperti halnya First King. Layak untuk melewati semua kesulitan ini, untuk membersihkan Kepulauan Behen. Mendapatkan hadiah untuk penderitaan tampaknya wajar, tapi itu tidak selalu benar. Itu mudah disadari, ketika melihat semua pekerja kantor. Mereka bekerja keras untuk perusahaan, sementara perusahaan tidak memberi mereka kompensasi yang masuk akal. Sayangnya, sebagian besar orang yang hidup di dunia adalah budak dari irasionalitas ini. Lalu, bagaimana dengan player Satisfy? Mereka yang bekerja keras untuk naik level akan mendapatkan hadiah dari menyelesaikan misi dan terus maju. Di antara mereka, cikal bakal yang berkembang ke arah yang positif adalah Grid. Petik 2. Grid ditutupi dengan kabut fighting energy. Dia dipenuhi dengan sukacita, saat dia memahami detail titel Raja Pahlawan.
Di permukaan, itu jauh lebih efektif daripada titel First King. Itu menambahkan damage tambahan pada kelas unik dengan peringkat lebih tinggi, serta Great Demon, Malaikat Agung, Naga, Dewa, Del. Makhluk-makhluk yang terdaftar tampak istimewa, tapi sebenarnya itu adalah gelar yang memberikan efek dalam kondisi ekstrim. Di masa normal, satu-satunya fungsi adalah sumber daya yang disebut fighting energy. Di sisi lain, First King selalu menunjukkan kekuatan besar. Raja Pahlawan. Mengapa dia menempatkan gelar ini, setara dengan First King? Itu alami. Tidak semuanya terlihat pada pandangan pertama. Grid melihat detail fighting energy. Fighting energy. Sumber daya khusus hanya untuk Raja Pahlawan. Setiap kali fighting energy meningkat 1 poin, kekuatan, stamina dan agility-nya meningkat sebesar 0,5%. Itu besar. Fighting energy biasanya disimpan pada 10, dan akan meningkat hingga 100 dalam pertempuran. Dengan kata lain, Grid akan selalu menerima peningkatan 5% dalam strength, stamina, dan agility, dan dalam beberapa kasus akan naik hingga 50%. Ini hampir gila. Ini sangat menguntungkan bagi Grid, yang memiliki statistik tinggi. Bagaimana jika strength Grid 3.500 poin meningkat sebesar 50%? Itu adalah 5.250. Itu adalah angka yang hanya bisa diperoleh, jika Grid memperoleh 200 level lebih banyak, dan menginvestasikan semua poin ke dalam strength. Aku prihatin dengan penalti yang akan terjadi, ketika fighting energy turun di bawah 10. Biasanya, fighting energy tetap pada 10 poin. Grid menilai jika itu tidak akan jatuh di bawah 10, kecuali ada situasi yang memalukan. Kukukuk. Grid tidak bisa menahan tawa yang menggelegak, setelah dia menyadari nilai sebenarnya dari Raja Pahlawan. Dia memperhatikan fakta, jika ini bukan akhir dari hadiah Behen Archipelago. Masih ada buff patung dan buku harian Madra. Patung batu Grid di tengah-tengah Hall of Fame. Di masa depan, Grid akan mendapatkan buff dari itu. Apa yang dimaksud dengan buff? Grid yang bersemangat segera mendekati patung batunya. Lalu, dia mengerutkan kening. Itu karena patung batunya diukir persis seperti penampilannya. Sangat jelek. Mengapa wajah paling jelek menghiasi pusat Hall of Fame? Bukankah ini benar-benar memalukan? Dia malu, ketika dia memikirkan 2 miliar player dan NPC Satisfy yang akan tertawa, setiap kali mereka melihat patungnya. Stick dan Braham tidak dapat memahami frustrasi Grid. Ketika mereka melihatnya secara objektif, penampilan Grid cukup di rata-rata untuk manusia. Namun, harga diri Grid begitu terpukul setelah insiden dengan Ah Yong, sehingga dia tidak menyadarinya sendiri. Hah? Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan buff? Grid menghela nafas panjang dan menyentuh patung batu itu. Melelahkan. Ada efek suara yang hidup dan detail patung batu muncul. Patung Raja Pahlawan Grid level 1. Sebuah patung batu memperingati prestasi pahlawan dari para pahlawan, Great Blacksmith legendaris yang mengistirahatkan semua legenda yang menjadi Death Knight dan membersihkan Kepulauan Behen. Jika Anda memberi penghormatan kepada patung batu, fleksibilitimu akan meningkat sebesar 5% dan kemungkinan membuat item berperingkat lebih tinggi, akan sedikit meningkat. Selain itu, kecepatan skill serangan tipe pedang, akan meningkat sebesar 2%. Asteris setiap kali player atau NPC memberi penghormatan kepada patung, worship statue akan meningkat sebesar 1. Asteris setiap kali nilai worship statue melebihi 5.000, level patung akan meningkat sebesar 1 dan efek buff meningkat. Terkadang, efek buff baru juga akan terbuka. Level maksimum patung batu adalah 15. Asteris Anda hanya dapat menyembah sebuah patung sekali setiap 3 hari, dan durasi buff adalah 2 hari. Selain itu, buff patung batu tidak bisa tumpang tindih. Asteris protagonis patung batu, Grid, akan menerima buff patung selama 10 hari setiap kali worship statue meningkat 1000. Worship statue saat ini, 0. Wow. Flexibility meningkat 5%, skill serangan tipe pedang 2%, dan ada sedikit peningkatan kemungkinan membuat item dengan peringkat lebih tinggi. Itu adalah buff yang sangat berguna untuk Grid. Secara khusus, kemampuan untuk mendapatkan buff 10 hari setiap kali nilai worship statue meningkat 1000, sangat menarik bagi Grid. Mungkin. Mengingat fakta jika Satisfy memiliki 2 miliar pengguna, tidak bisakah dia mempertahankan buff patung yang tak terbatas? Dugun-dugun. Jantung Grid berdebar kencang. Dia senang, jika patung-patung itu bukan hanya simbol, dan jika mereka memberinya keuntungan di luar imajinasinya. Tapi, ada sesuatu yang harus dia periksa dulu. Stick, bisakah orang dengan mudah mengakses Hall of Fame? Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jadi, bagaimana jika ada patung batu? Akan sia-sia jika sulit bagi para player untuk datang ke sini. Styx tersenyum pada Grid yang khawatir. Mereka bisa. Awalnya, pintu masuk ke Kepulauan Behen tersebar di seluruh benua. Aku menyegelnya dengan mempertimbangkan bahaya, begitu terkontaminasi. Tapi sekarang, tidak perlu lagi. Di masa depan, banyak orang akan mengunjungi Hall of Fame. Oh. Grid merinding, karena memikirkan worship statue-nya meningkat dengan cepat. Tunggu. Ada ungkapan, buff patung tidak bisa tumpang tindih. Grid mengerutkan kening sebelum berdiri di depan patung-patung legenda lainnya.
Patung Swordshain Muller level 1. Sebuah patung batu memperingati prestasi Muller, Swordshain terkuat di masa lalu yang menyegel banyak Great Demon untuk menyelamatkan dunia. Jika Anda memberi penghormatan kepada patung itu, stat strength-mu akan meningkat 7% dan kekuatan skill tipe pedangmu akan meningkat sebesar 10%. Asterisk setiap kali player atau NPC memberi penghormatan kepada patung, worship statue akan meningkat sebesar 1. Asterisk setiap kali nilai worship statue melebihi 5.000, level patung akan meningkat sebesar 1 dan efek buff meningkat. Level maksimum patung batu adalah 10. Asterisk Anda hanya dapat menyembah sebuah patung sekali setiap 3 hari, dan durasi buff adalah 2 hari. Selain itu, buff patung batu tidak bisa tumpang tindih. Worship statue saat ini, 0. Petik 2. Patung legendari Blacksmith Pakma. Sebuah patung memperingati prestasi Pakma Blacksmith yang legendaris, yang dikontrak dengan Great Demon pertama Baal demi manusia. Jika Anda memberi penghormatan kepada patung batu, fleksibilitimu akan meningkat sebesar 7% dan kemungkinan membuat item berperingkat lebih tinggi akan sedikit meningkat. Selain itu, kecepatan skill tipe pedang akan meningkat 2% dan biaya mana skill memanggil undead berkurang sebesar 3%. Asterisk setiap kali player atau NPC memberi penghormatan kepada patung, worship statue, akan meningkat sebesar 1. Worship statue saat ini, 0. Tidak, sialan. Grid mengutuk begitu dia mengkonfirmasi, jika patung legendaris lainnya memberi buff. Buff-nya adalah yang terburuk, sehingga dia akan menjadi 0, jika dia tidak bersumpah. Apakah ini tidak berarti, tidak ada yang akan menyembah patung batuku? Buff patung batu yang tak terbatas telah menghilang. Yang membuat Grid kecewa, patung batunya hanyalah sebuah simbol. Tampaknya, nilai worship statue akan dipertahankan pada 0, selama sisa hidupnya. Wow, sungguh XX. Aku merasa ingin menangis. Tidak akan ada orang yang menertawakan patungku, setiap kali mereka datang ke sini. Itu jelek dan tidak berguna. Tidak ada dewa di dunia ini. Grid sangat frustrasi. Dia telah melupakan sesuatu. Fakta jika ada Lawel, orang yang lebih berguna daripada dewa, di sampingnya. Apakah kamu sekarang tenang? Setelah memeriksa buff patung batu, Grid lumpuh selama beberapa menit. Patung batu jeleknya dibangun di tengah-tengah Hall of Fame, dan buff itu tidak berguna. Keadaan mental Grid runtuh, saat memikirkannya menjadi ejekan di masa depan. Dia sangat bangga memiliki patung batu di Hall of Fame. Dan sekarang, dia ingin menyembunyikannya di lubang tikus. Tapi, itu hanya sesaat. Kondisi mental Grid pulih relatif cepat. Itu karena, beban yang ia bawa terlalu berat. Ya, aku tidak bisa keluar, ketika aku harus kembali ke kerajaan. Kerajaan Overgearet masih di bawah tekanan dari kekaisaran. Sebagai raja, Grid tidak bisa absen selamanya. Aku akan kembali ke istana, dan memeriksa buku harian Madra. Jika bahkan buku harian itu ternyata sampah, maka, Grid tidak akan bisa mengatasi trauma mental. Karena itu, dia ingin kembali ke kerajaan terlebih dahulu, untuk menenangkan hatinya. Ayo kembali. Grid memberi sinyal ke Stick. Lalu Stick berkata kepadanya. Sebelum itu, mari kita dengar dari bidang suksesi. Bidang suksesi. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kepulauan Behen adalah Hall of Fame yang menghormati pencapaian legenda masa lalu. Sementara, itu juga memberikan warisan kepada legenda saat ini. Ah! Harapan Grid meningkat ketika dia mendengar kata, warisan. Aku mungkin mewarisi warisan yang ditinggalkan oleh Pakma. Benar sekali. Oke, ayo pergi. Bidang suksesi terletak di Pulau ke-65. Itu adalah tempat, di mana tidak ada seorang pun selain legenda sekarang yang bisa masuk. Bidang suksesi ditutupi dengan emas. Ada 9 bangunan elegan, seperti kuil, didirikan. Grid and Styx berdiri di tengah. Mereka secara alami menemukan bangunan untuk suksesi blacksmith legendaris. Dari 9 bangunan, ada satu dengan palu landasan yang terukir di atas pintu masuk. Apa yang tersisa? Grid mempertanyakan dan memasuki gedung. Anda telah diterima di suksesi blacksmith legendaris sebagai keturunan Pakma. Selamat datang. Buku langka Pakma 2 menunggumu. Di dalam gedung besar, ada buku di ujung lusinan pilar. Itu mirip dengan buku yang diperoleh Grid dari Gua North End. Teguk. Apa yang terkandung dalam buku itu? Grid yang tegang menelan ludah. Dia berusaha untuk tidak berharap terlalu banyak. Ini adalah tempat, di mana kamu bisa masuk, selama kamu memiliki kelas legendaris. Tidak ada yang istimewa yang bisa didapat dari sini. Itu akan menjadi skill kecil. Dia tidak menetapkan harapannya tinggi agar tidak kecewa. Grid memikirkan hal ini berkali-kali, sebelum menyentuh buku langka Pakma. Anda telah memperoleh sepotong fragmen dari Pakma's Descendants, Granting an Ego. Granting an Ego. Anda dapat memberikan item target ego. Ini akan diklasifikasikan sebagai item ego dan nilainya akan sangat tinggi. Jumlah waktu yang memungkinkan untuk menggunakan Granting an Ego meningkat 1 kali, setiap tingkat skill Blacksmith's Legendary Craftsmanship meningkat. Jumlah ego saat ini yang dapat diberikan, 8/8. Item ego. Teknik ini bukan hanya untuk Blacksmith Dwarf.
Grid gemetar dalam kekaguman dari kemampuan baru. Dampak dan kerugian yang terasa setelah memeriksa buff patung batu, sudah dihapus. Bab 695. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Ketika Grid dan Kepulauan Behen menjadi topik hangat, Grup SA telah mengumumkan aturan baru untuk kompetisi nasional ketiga. Itu adalah pengumuman yang mengejutkan. Berkat ini, minat pada Grid telah tersebar. Ini adalah konspirasi. Aturan baru yang dirilis terlalu tidak menguntungkan bagi Korea Selatan. Ini adalah serangan terang-terangan ke Korea Selatan. Grup SA layak mendapat kritik di tingkat nasional. Cabang H6 dari Its Speci Jokbal. Pixwood mengerutkan kening saat dia mengunyah jokbal. Dia marah karena laporan berita. Mereka yang pengkhianat. Kompetisi nasional dalam 3 bulan, dan mereka ingin menambahkan aturan seperti itu. Olimpiade yang telah lama menjadi festival dunia, sama sekali berbeda, dari ketika pertama kali diadakan ratusan tahun yang lalu. Dari sudut pandang saat ini, yang pertama memiliki peristiwa dan aturan yang aneh. Namun selama bertahun-tahun, pengetahuan terkumpul dan Olimpiade menerapkan aturan adil yang hampir sempurna. Ya, itu berarti jika kompetisi nasional satisfi suatu hari nanti, akan memiliki sistem yang sempurna seperti Olimpiade. Namun, sistem saat ini masih belum sempurna. Aturan dasar diubah setiap tahun, menyebabkan kebingungan di antara peserta dan pemirsa. Kompetisi nasional 1 telah terbatas pada 17 negara yang berpartisipasi dan para pemain dari masing-masing negara, diwajibkan untuk berpartisipasi dalam 3 event. Di sisi lain, kompetisi nasional kedua diperluas ke 32 negara yang berpartisipasi dan para pemain dari masing-masing negara dapat berpartisipasi dalam 3 event individu dan 3 event kelompok, dengan total event acara. Sekarang kompetisi nasional ketiga yang dijadwalkan dalam 3 bulan akan diperluas ke 50 negara yang berpartisipasi, dan masing-masing pemain hanya diizinkan untuk mengambil bagian dalam 2 event, apakah itu event solo atau grup. Masalahnya bukanlah meningkatnya jumlah negara yang berpartisipasi. Peningkatan di negara-negara, berarti pengakuan kompetisi nasional telah meningkat dan kesenjangan antara pemain untuk masing-masing negara telah menyempit. Itu agak positif. Masalahnya adalah, jika setiap individu hanya dapat berpartisipasi dalam 2 event. Di masa depan, tempat pertama kemungkinan adalah AS. Yang memiliki kumpulan pemain terluas. Negara yang paling menderita kerusakan, tidak diragukan lagi adalah Korea Selatan. Mengapa? Sangat mudah ketika memikirkan alasan, mengapa Korea Selatan mampu membalikkan harapan semua orang dan mencapai hasil teratas dalam kompetisi nasional 1 dan kompetisi nasional 2. Itu hanya berkat aktivitas Grid. Grid mengamankan sejumlah besar medali emas dan menaikkan peringkat Korea Selatan secara eksponensial. Sekarang, itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa bagus Grid, dia akhirnya hanya akan mendapatkan 2 medali emas. Korea Selatan mengandalkan Grid tunggal, dan tidak mungkin bermimpi untuk menjadi negara peringkat teratas. Jumlah event bahkan meningkat menjadi 20. Sword Peak menghela nafas. Dia mengemukakan teori konspirasi yang dimiliki mayoritas orang. Tampaknya benar jika Grup SA telah menerima dana dari Amerika Serikat. Mereka ingin reputasi sebagai negara terkuat di Satisfi, dan terancam oleh negara kita. Jadi, mereka telah merevisi peraturan. Bukankah Korea Selatan yang hanya mengandalkan Grid di tempat pertama? Tidak bisakah kamu memenangkan medali emas tanpa Grid? Apa bedanya, jika kamu tidak memenuhi syarat untuk medali emas? Bahkan, jika Korea Selatan tetap di dalam peringkat yang lebih rendah, itu hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang lain. Kata Its Speci Jokbal sambil membuat makguksu. Sebenarnya, kata-kata Its Speci Jokbal benar. Melihatnya secara objektif, Korea Selatan tidak biasa, karena peringkatnya tinggi karena Grid. Bahkan, kritik bermunculan. Dan itulah sebabnya, aturan kompetisi nasional ketiga telah diubah. Namun, Pixwood membantahnya. Sungguh menyedihkan untuk mengandalkan hanya satu orang. Tapi, bukankah lucu bagi penyelenggara untuk mengubah aturan, hanya untuk mengontrol satu orang? Pikirkan tentang hal itu. Brasil, Jerman, Italia, dan Argentina pandai dalam sepak bola dan tetap memenangkan Piala Dunia. Apakah mereka pernah memiliki aturan melawan mereka? Tidak, sepak bola berbeda. Its Speci Jokbal mendecakkan lidahnya, ketika Pixwood muncul dengan contoh yang absurd. Tapi, Pixwood tidak peduli dan melanjutkan klaim. Di sisi lain, bagaimana dengan taekwondo dan e-sports? Korea Selatan memenangkan medali di berbagai kompetisi, dan mereka mengadopsi aturan untuk menjaga Korea Selatan tetap terkendali. Ini benar-benar masuk akal. Seluruh dunia menggertak Korea Selatan. Petik 2. Bagaimanapun, Its Speci Jokbal adalah orang Korea. Dia tidak setuju 100% dengan klaim Pixwood, tapi dia bisa berempati sampai batas tertentu. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan? Semua orang menyalahkan Korea Selatan dan merasa dendam atas peringkat mereka, dalam 2 kompetisi nasional sebelumnya. Tidak ada satu negara pun yang merasa adil, ketika mereka melihat Korea Selatan mendapatkan sejumlah besar medali emas berkat Grid. Jika kompetisi nasional terus didominasi oleh Grid, itu akan kehilangan kredibilitas dan menjadi kontes kecil.
Pixwood, kamu harus mengerti bagian ini. Apakah kamu bisa berbicara seperti ini, jika kamu bukan orang Korea? Petik 2. Skala kompetisi nasional Satisfy besar, tapi ini masih kompetisi baru. Apapun yang terasa tidak masuk akal sekarang, pada akhirnya akan menjadi pijakan untuk masa depan. Selama bertahun-tahun, pada akhirnya akan berkembang menjadi kompetisi, di mana semua orang akan merasa puas. Itspesi Jokbal telah mengorganisir dan mengoperasikan Blood Carnival untuk memenuhi keinginannya sendiri. Mengingat kecenderungan dasarnya, garis-garis ini tidak cocok untuknya. Namun, Itspesi Jokbal berubah. Itu adalah fenomena yang terjadi karena semakin dekat dengan Pixwood yang datang setiap minggu. Itspesi Jokbal yang hanya tertarik pada pertumbuhannya sendiri dalam permainan, sekarang menghibur Pixwood. Dia ditangkap oleh kepribadian hangat Pixwood. Berhentilah marah dan minum lebih banyak soju. Itspesi Jokbal mengisi gelas soju kosong Pixwood. Pixwood meminumnya dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Itspesi Jokbal, aku tidak suka orang-orang sepertimu. Semua orang berpikir jika Korea Selatan adalah negara yang lemah di Satisfy. Tapi apa kenyataannya? Aku mendengar rumor, jika ada banyak orang Korea Selatan di antara ranker tidak resmi. Salah satunya ada di sini, Itspesi Jokbal. Petik 2. Jika kamu gamer yang bersembunyi di bayang-bayang demi keuntungan pribadi, benar-benar berjuang untuk Korea Selatan. Maka, tidak ada yang akan berpikir ini. Korea Selatan dapat diakui sebagai kekuatan besar di Satisfy, seperti Amerika Serikat atau Kanada. Semua orang di Korea Selatan bisa bangga. Tapi, apa kenyataannya? Di antara para pemain, Yura dan Grid adalah satu-satunya yang berjuang untuk Korea Selatan dengan niat murni. Pixwood juga menyalahkan dirinya sendiri, karena tidak berpartisipasi dalam kompetisi nasional 1. Mengapa dia tidak ikut serta dalam kompetisi nasional 1? Dia takut, jika dia harus mengungkapkan semua keahliannya kepada dunia, dan menipu dirinya sendiri. Dia mengatakan, tidak ada yang akan berubah, bahkan jika aku berpartisipasi dalam kompetisi. Di sisi lain, Grid dan Yura mengambil penalti dan berkomitmen untuk negara itu. Ini adalah interpretasi subjektif Pixwood. Secara khusus, dia masih terkejut, ketika dia memikirkan adegan di mana Grid, yang dekat dengan ketidakjelasan, muncul di kompetisi nasional 1. Dan mengungkapkan bakatnya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku harap, kamu tidak akan menyesalinya seperti diriku. Berpartisipasilah dalam kompetisi nasional ketiga dan biarkan dunia tahu, jika Grid dan Yura bukan satu-satunya talenta di Korea Selatan. Betapa mengasyikkannya, jika kita dapat membuktikan, jika mengubah peraturan tidak akan menekan Korea Selatan. Pixwood sudah makan lebih dari setengah jokbal. Pertama dia meminta makbuksu sebagai layanan, dan sekarang dia membuat permintaan Itspesi Jokbal ini. Apakah kamu tidak mendekatiku, untuk membuatku bergabung dengan Overgearet? Sekarang, kamu menyuruhku berjuang untuk Korea Selatan. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan. Itu adalah kritik yang memberitahu Pixwood, untuk tidak melupakan niat aslinya. Setelah Pixwood datang setiap minggu, Itspesi Jokbal menganggapnya lebih sebagai teman minum, daripada anggota Overgearet. Tentu saja, itu salah perhitungan. Pixwood tidak lupa, dia hanya serakah. Jika kamu bergabung dengan Guild Overgearet akan berlimpah. Jika kamu berpartisipasi dalam kompetisi nasional, Korea Selatan akan berlimpah. Aku ingin keduanya. Pada akhirnya, kamu menginginkan segalanya. Bukankah kamu terlalu serakah? Tentu saja aku tidak akan mendorongmu. Aku tidak punya hak untuk melakukan itu. Pilihan ada di tanganmu. Tidak peduli pilihan, aku masih ingin kamu menjadi teman minumku. Jokbal melesat. Harem. Itspesi Jokbal mengisi gelas Pixwood lagi. Kemampuannya membuat Dungeon dapat digunakan di berbagai bidang, dan dia adalah talenta terbaik yang memiliki gelar, bersyarat, terkuat bersama Yura, Katz, dan Seron. Sekarang, dia terkunci dalam pikiran yang mendalam. Raja Pahlawan, Lululu, pembuat pedang ego, Lulalulua. Petik 2. Sungguh, Grid adalah orang dengan banyak pasang surut emosi. Pria yang memegang kepalanya dengan frustrasi beberapa menit yang lalu, sekarang menari di sekitar ruangan dan bernyanyi. Tanda tanya muncul di atas kepala Stick, ketika dia melihat Grid. Sungguh menakjubkan, dia bisa menunjukkan konsentrasi ekstrim dalam pertempuran, ketika dia memiliki kepribadian ini. Secara default, seseorang perlu mengendalikan diri untuk menunjukkan konsentrasi tinggi. Tapi, Grid yang biasa tampak seperti anak yang tidak bersalah. Itu dipertanyakan, bagaimana orang seperti itu dapat mengendalikan dirinya, dan menunjukkan konsentrasi tinggi. Dia harus berusaha lebih keras daripada yang lain. Dia datang ke tempatnya sekarang, meskipun bakatnya kurang. Karena, dia bekerja keras. Stick tertawa dan menggunakan Mass Teleport. Surat datang dari Lubana. Akhirnya di sini. Ibu kota kerajaan Overgearet, Reinhardt. Lowell mendongak dari tempat ia dimakamkan, ditumpukan dokumen. Pengirim surat yang dipegang prajurit itu dinyatakan sebagai keturunan raja yang tak terkalahkan. Lowell dapat dengan mudah menyimpulkan isi surat itu. Dia meminta untuk bekerja sama dalam perang.
Itu jawaban yang tepat. Orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan raja yang tak terkalahkan dan menyebabkan pemberontakan di Lubana, berharap jika pasukan Overgearet akan bergerak. Sementara, Kekaisaran memusatkan pasukannya di Lubana. Desas-desus jika hubungan antara kerajaan Overgearet dan Kekaisaran tidak baik sudah menyebar. Dan keturunan itu percaya, itu akan menjadi proposisi yang bagus untuk Overgearet. Tapi, mengapa kita harus melakukan ini? Permintaan keturunan itu adalah untuk menyerang bagian belakang Kekaisaran dan membubarkan pandangan mereka. Lawel tidak punya niat untuk menerima ini. Tidak ada cara untuk mengetahui dengan tepat, siapa keturunan raja yang tak terkalahkan, dan situasi di Lubana. Risiko itu terlalu besar, untuk berdiri di pihak mereka. Aku pikir, dia akan memberikan sedikit informasi, tentang dirinya dalam surat itu. Tapi, dia menyembunyikannya sampai akhir. Lawel mengkonfirmasi isi surat yang mengecewakan itu, dan meletakkannya di sudut inventorinya. Pahat. Ada kilatan cahaya di tengah kantor dan Stick and Grit muncul. Ah! Mengejutkan sekali. Dua orang tiba-tiba muncul di ruangan yang sunyi. Itu akan membosankan, jika Lawel tidak merasa terkejut. Lawel yang terkejut, jatuh kembali. Grit mendekatinya dan mengulurkan tangan besar. Bukankah ini terlalu berlebihan? Apa yang akan dilakukan kerajaan Overgearet, jika seorang petinggi memiliki tubuh yang buruk? Aku tidak berani disebut seorang top ranker, di depan seseorang yang berada di peringkat ketiga pada Unifit Ranking. Air mata mengalir dari mata Lawel, ketika dia menggenggam tangan Grit yang kapalan. Grit hanya berada di Kepulauan Behen selama 10 hari. Tapi Lawel merasa, seperti dia melihat Grit setelah waktu yang sangat lama. Itu alami. Grit telah sepenuhnya berubah dalam 10 hari ini. Dia telah mencapai hampir 10 level, ekspresinya telah semakin matang, dan energi merah di sekitar tubuhnya, mengeluarkan energi transendental. Rasanya, seperti Grit kembali menjadi orang yang sama sekali berbeda. Aura yang luar biasa. Apakah kamu akhirnya mendapatkan kembali beberapa kekuatan yang disegel dalam kehidupan sebelumnya? Hahaha. Aku senang mendengar kata-kata cunimu, setelah sekian lama. Grit juga merasa sudah lama, sejak dia melihat Lawel. Itu karena, dia mengalami banyak hal di Kepulauan Behen. Melihat kembali apa yang terjadi di Kepulauan Behen. Rasanya, seperti itu terjadi lebih dari beberapa bulan daripada beberapa hari. Apakah kamu akan melihat Ratu Irene? Setelah salam singkat, Grit segera membuka pintu kantor. Tidak, aku pergi ke perpustakaan. Grit melambaikan buklet yang tampak lusuh. Perpustakaan. Lawel meragukan telinganya. Itu karena ruang yang disebut perpustakaan, tidak cocok dengan Grit sama sekali. Lawel belum pernah melihat atau mendengar tentang Grit yang menggunakan perpustakaan. Petik 2. Apa yang begitu mendesak, sehingga Grit harus segera pergi. Kemudian Lawel bertanya pada Stick yang bingung, mengapa dia harus berteleportasi ke kantor seseorang. Apakah Yang Mulia baik-baik saja? Apakah dia mungkin memukul kepalanya? Petik 2. Grit tidak biasa membaca buku. Stick merasa kasihan, jika Grit disalahpahami sebagai yang memiliki cedera kepala, hanya untuk pergi belajar.